Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita tenangkan hati kita. Kita berdoa secara pribadi memohon berkat Tuhan untuk menolong kita beribadah di hadapannya. Mari bersaat teduh bersama-sama. Pertolongan ibadah kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini, datang ke hadirat Tuhan bersama-sama. Itu semua tentu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu indah dan juga besar. Mari kita masuk ke dalam ibadah kita dengan panggilan ibadah Mazmur 95 ayat 6 hingga 7a. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita mau angkat penyembahan, indahnya kasih Tuhan. Karena Tuhan baik dan teramat baik.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur untuk saat yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan kasih setiamu dalam hidup kami. Indahnya kebaikanmu Tuhan, tak henti kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami berdoa dengan segala kerendahan hati kami mengarahkan hati kami kepadamu Tuhan. Kami mengakui setiap perbuatan dosa yang sudah kami perbuat, yang seringkali melawan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau memohon kepadamu Tuhan, agar Engkau mengampuni kami dan memberi kami hikmat serta bimbingan-Mu dalam kehidupan kami, agar kami tidak lagi jauh dari Engkau, melainkan semakin dekat dengan Engkau Tuhan, semakin menuruti kehendak-Mu. Kiranya Tuhan, dalam ibadah ini kami boleh menunjukkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Kami boleh fokus Tuhan untuk memuji Engkau, terlebih lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau sertai setiap kami Tuhan, Engkau berikan kami hati yang sungguh-sungguh dalam ibadah ini. Mohon Tuhan kiranya karunia-Mu dapat hadir di tengah kami. Biarlah hanya nama-Mu lah yang dimuliakan dalam jalannya ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah ini hanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Berita anugerah, Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bagi umatnya yang telah diselamatkan, kita harus tetap percaya dan setia kepada Allah kita yang dahsyat, kepada Allah kita yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi keselamatan kita dan juga perlindungan kita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Hatiku percaya. Hanya padamu, hanya
membaca nats pembimbing ibadah kita pada pagi hari ini yang terambil dari 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan itu baik, Dia selalu baik, Dia selalu setia dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam perjalanan kita. Ada amin? Mari kita naikkan syukur kita dalam pujian teramat baik. Membawa hatiku
pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. juga boleh menyupport kami sebagai satu komunitas pemuda yang ingin memajukan gereja ini untuk semakin baik lagi ke depannya.
Penyertaan Tuhan seperti dalam kehidupan kita adalah penyertaan Tuhan yang terbaik yang kita terima sampai saat ini. Dia adalah anugerah terbaik dalam hidup kita. Setiap dari kita selalu disertainya dan kita mau mengucap syukur dan membuka hati kita untuk menyiapkan firman Tuhan dalam penyembahan penyertaan-Mu.
Sungguh benar ya Tuhan, pujian ini, biarlah ini menjadi bentuk pengakuan kami di hadapan Tuhan. Bahwa hanya oleh anugerah-Mu saja ya Tuhan, kami beroleh penghiburan. Anugerah-Mu saja ya Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan kami. Di dalam kami menjalani kehidupan ini dengan senantiasa melihat kepada-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena sekarang kami memiliki tujuan yang baru di dalam hidup ini, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Hanya oleh anugerah-Mu saja ya Tuhan, Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Dan saat ini kami bisa berbagian di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Semua oleh anugerah-Mu, semua oleh kemurahan-Mu. Dan kiranya Tuhan Engkau memberkati akan saat-saat pemberitaan firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama ya Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh merenungkan akan firman-Mu itu. Dengan segenap hati kami memberikan hati kami untuk dibentuk, diajar dan dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Dan satu kerinduan bagi setiap kita mau mendengarkan akan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Mari saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka Alkitab kita. Dari 2 Timotius pasal yang keempat, kita akan membaca mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 9 hingga ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa menyimak di dalam Alkitab kita, atau juga ada yang tertera di dalam LCD. Demikianlah firman Tuhan, berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Krekes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa.
Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tema kita adalah penyertaan Tuhan dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, saya ingin bertanya ya kepada Bapak Ibu sekalian, tetapi tidak perlu menjawab gitu ya. Kita bisa menjawab di dalam hati kita masing-masing. Begini, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri sebuah pertanyaan demikian? Apa yang bisa aku lakukan untuk gereja Tuhan? Sebagai wujud ucapan syukurku karena aku telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosaku. Nah, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri begitu ya? Apa yang bisa aku lakukan untuk gereja Tuhan? Sebagai wujud ucapan syukurku karena aku telah diselamatkan. Nah, apa yang bisa aku lakukan untuk gereja Tuhan? Untuk menyatakan rasa syukurku. Karena aku telah diangkat dari lubang kubur maut, yaitu kematian kekal di neraka karena dosa-dosaku. Dan sekarang aku telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, tentu ini sebuah pertanyaan reflektif begitu ya, yang perlu kita renungkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena sekali lagi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita kembali kepada Bapa, itu bukan sekedar membebaskan kita dari kematian kekal di neraka. Itu akan kita alami nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali dan akan menghakimi semua umat manusia. Kita beroleh anugerah keselamatan dari kematian kekal di neraka. Tetapi saat kita masih hidup sekarang ini, sampai tidak tahu Tuhan memberikan kita usia sampai berapa lama. Ini harus menjadi satu perenungan bagi setiap kita. Apa yang bisa aku lakukan untuk gereja Tuhan? Sebagai apa? Sebagai rasa syukurku karena aku sudah diselamatkan. Nah, saya percaya tentu salah satu jawaban begitu ya yang bisa kita berikan begitu, aku mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukanlah bersumber dari keinginan hati kita semata-mata Bapak Ibu. Tetapi melayani Tuhan itu adalah buah dari keselamatan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kita melihat natur kita sebagai manusia yang berdosa, maka tidak akan mungkin ada di dalam hati kita kerinduan, keinginan untuk melayani Allah. Tetapi yang ada adalah keinginan untuk terus melayani diri kita sendiri. Untuk melayani keinginan hati kita yang berdosa itu. Tetapi oleh karena kita ditebus oleh Kristus, kita diselamatkan oleh darah Kristus, hati kita diberi hati yang baru, kita menjadi manusia baru. Nah, di dalam Kristus inilah kita memperoleh satu kesadaran baru, satu kerinduan baru. Tujuan hidupku adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun terbersit juga di dalam pikiran kita seringkali ketika kita bertanya atau memikirkan tentang sebuah pelayanan, maka tidak jarang anak-anak Tuhan itu akan kemudian timbul satu perasaan takut, ya, khawatir,
cemas, gentar begitu. Seandainya suatu saat nanti begitu ya, misalkan tiba-tiba kita diberi kesempatan begitu, mau enggak ikut pelayanan pembesukan begitu misalnya, kita membesuk jemaat begitu. Nah, kita akan merasa secara spontan itu kaget dan mungkin tidak siap begitu ya. Ketika tiba-tiba misalkan majelis atau hamba Tuhan mengajak kita, ayo ikut besuk, kita mau membesuk salah satu jemaat begitu. Nah, kita yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita untuk diajak melayani pembesukan, respon pertama kita pasti akan, waduh, jangan saya, waduh kaget begitu ya. Nah, bukan dalam arti kita tidak mau melayani, tetapi yang pertama seringkali muncul dalam pikiran kita adalah kita takut. Bagaimana melayani pembesukan itu, sekalipun ada yang mendampingi kita, hamba Tuhan ataupun majelis begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, tentu setiap kita itu percaya begitu ya. Seperti janji Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 di sana, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan satu amanat agung untuk memuridkan semua bangsa, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dengan cara apa? Beritakan Injil Tuhan. Baptis mereka dan ajar mereka melakukan firman Tuhan. Nah, kemudian amanat agung itu diberikan satu janji oleh Tuhan Yesus. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tentu ini satu janji yang menghibur hati kita sungguh-sungguh Bapak Ibu. Satu janji yang menguatkan akan hati kita, iman kita. Keyakinan yang teguh akan janji Tuhan ini memberikan satu jaminan, memberikan satu damai sejahtera di dalam hati kita. Bahwa sejatinya kita tidak pernah melayani sendirian. Bahwa sejatinya pelayanan yang kita lakukan itu adalah pelayanan yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Dan itu diteguhkan oleh janji Tuhan Yesus sendiri yang akan menyertai kita senantiasa. Namun hati kita seringkali juga masih ada rasa gundah begitu ya. Ada rasa takut, khawatir dan cemas begitu. Kita percaya dengan sungguh-sungguh. Kalau saya bertanya Bapak Ibu sekalian saat ini begitu, adakah Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita saat ini? Saya percaya setiap kita akan mengatakan ya, amin. Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Adakah Tuhan hadir di dalam pelayanan kita? Ketika kita melayani musik atau liturgis atau pelayanan yang lain yang kita lakukan. Kita percaya ya, Tuhan menyertai saya. Tetapi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka di dalam bagian ini Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar dari pelayanan Rasul Paulus yang sudah kita baca tadi di dalam 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 18 di sana. Di mana kita akan sama-sama melihat apa yang akan kita alami ketika kita sungguh-sungguh dengan segenap hati kita mempercayai janji penyertaan Tuhan Yesus itu. Apa yang akan kita alami ketika kita sungguh-sungguh menaruh semua pengharapan kita kepada janji penyertaan Tuhan Yesus itu, khususnya bagi pelayanan kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita membaca tadi di dalam 2 Timotius pasal yang keempat begitu ya, saya ingin mengajak kita melihat mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 terlebih dahulu. Di mana di sana Rasul Paulus menceritakan, menyaksikan pengalamannya disertai oleh Tuhan.
Dan pengalaman disertai oleh Tuhan ini terus membekas di dalam pikiran Rasul Paulus, di dalam hati Rasul Paulus. Dan ini yang kemudian menggerakkan Rasul Paulus untuk terus setia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Nah Bapak Ibu, kisah daripada apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 16 dan 17 ketika Paulus mengatakan di sana, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Kemudian ditutup dengan satu pernyataan iman yang sungguh dalam ayat yang ke-17. Paulus mengatakan begini, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Nah, kisah apakah atau kesaksian apakah yang sedang diceritakan oleh Paulus di sini? Nah, kesaksian Paulus yang dicatat di sini ini sebenarnya mengingatkan Paulus tentang satu peristiwa yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul mulai pasal yang ke-23 sampai Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Kalau Bapak Ibu nanti membaca di rumah begitu ya. Di sana dijelaskan bagaimana Paulus berkesempatan untuk memberitakan Injil. Pertama di hadapan Felix, ya, wali negeri pada waktu itu, dan kedua di hadapan Raja Agripa. Nah, saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan akan kisah ini Bapak Ibu. Di dalam kisah ini Bapak Ibu, sejatinya kalau kita membaca nanti runtutannya begitu ya, itu ketika Paulus memberitakan Injil, menyaksikan akan Kristus yang sudah menderita, Kristus sebagai Mesias, tetapi Kristus yang sudah menderita, mati dan dikuburkan itu, dia adalah Kristus yang bangkit dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini tidak disukai oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka membenci Paulus, mereka membenci orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kebencian mereka ini sungguh sangat-sangat dahsyat Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam pasal 23 ayat yang ke-13 di sana, pagi-pagi keesokan harinya orang-orang Yahudi mulai mengadakan komplotan. Mereka bersumpah tidak akan makan atau minum kalau mereka belum membunuh Paulus. Dulu Paulus mengejar-ngejar orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Sekarang Paulus dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi yang membenci kekristenan, yang membenci orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, singkat cerita kemudian keponakannya Paulus itu mendengar siasat mereka ini. Dan keponakannya ini melaporkan, begitu ya. Kisahnya di dalam pasal yang ke-23 bagian akhir itu melaporkan. Jangan sampai Paulus tertangkap oleh orang-orang Yahudi ini. Karena Paulus akan dibunuh. Dan benar, ya, keponakan Paulus ini didengar kata-katanya oleh kepala pasukan ini. Sehingga Paulus segera ditangkap terlebih dahulu sebelum jatuh ke tangan orang-orang Yahudi yang membenci Paulus ini. Paulus ditangkap dan kemudian dibawa di hadapan Felix, wali negeri itu. Dibawa di hadapan Felix, wali negeri itu. Nah, ketika dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-16, di sana dikatakan bagaimana Paulus mengatakan bahwa pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Nah, ini artinya begini Bapak Ibu. Sebelum Paulus diadili
dia mempunyai kesempatan untuk membela diri. Membela diri dengan tujuan supaya dia terbebas dari hukuman penjara atau hukuman mati. Nah, Paulus dikatakan di sana tidak ada seorang pun yang membantu aku. Ini seharusnya secara wajar begitu ya, orang-orang Kristen pada waktu itu, rekan-rekan Paulus pada waktu itu punya kesempatan untuk bisa membela Paulus. Karena apa? Karena sejatinya Paulus ditangkap itu oleh karena ada orang-orang Yahudi yang memfitnah Paulus. Paulus menimbulkan huru-hara. Paulus telah melakukan rencana untuk memberontak dan sebagainya begitu. Nah, orang-orang Kristen ini diharapkan membantu Paulus, memberikan pembelaan begitu. Tetapi ternyata orang-orang Kristen ini pun juga takut kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Kristen takut untuk menyertai Paulus, untuk mendampingi Paulus, untuk membela Paulus. Tetapi hal yang menarik kalau kita membaca Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-21, di sana Paulus yang diberi kesempatan untuk membela dirinya, untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, untuk bisa membebaskan dirinya sendiri dengan memberikan pembelaan untuk dirinya sendiri, justru tidak dipakai oleh Paulus. Kesempatan yang diberikan oleh Felix, berikan pembelaanmu supaya kami tahu masalahnya. Tapi justru Paulus tidak melakukan itu. Paulus tidak membela dirinya, Paulus tidak membenarkan dirinya, Paulus tidak memakai kesempatan itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi justru di sana Paulus menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Kristus. Untuk memberitakan Kristus kepada Felix wali negeri itu. Semua orang yang ada di ruangan itu akhirnya mendengar tentang Kristus. Orang-orang bukan Yahudi, mereka mendengar tentang Kristus. Dan kemudian akhirnya Felix membawa Paulus di hadapan Raja Agripa. Kalau kita baca tadi di dalam pasal 26. Di sana juga demikian. Paulus diberi kesempatan untuk membela diri supaya Paulus bisa terbebas dari hukuman penjara atau hukuman mati. Tapi sekali lagi Paulus tidak menggunakan kesempatan itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sekali lagi Paulus memberitakan Kristus yang sudah bangkit itu di hadapan Raja Agripa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, apa yang diceritakan oleh Paulus, yang dialami oleh Paulus, kemudian diceritakan kembali oleh Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ini yang menarik Bapak Ibu. Kenapa? Ketika kalau kita begitu ya, mempunyai pengalaman yang indah, yang sangat-sangat istimewa, yang tidak akan pernah terlupakan oleh pikiran kita. Misalkan 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu kita punya pengalaman itu. Dan kalau kita menceritakan lagi saat ini, tentu ada satu tujuan yang mau kita sampaikan. Mungkin kita cerita ke anak kita dulu, papa waktu merintis usaha itu susahnya minta ampun. Sampai istilahnya jatuh bangun begitu. Kalau kamu sekarang melihat papa sekarang berhasil. Nah, kenapa kita menceritakan kegagalan kita pada waktu itu? Supaya anak kita belajar, kan begitu ya. Belajar tangguh, belajar tidak putus asa, belajar pantang menyerah, belajar untuk tekun. Nah, kan begitu. Nah, Bapak Ibu, pengalaman Paulus memberitakan Injil kepada Raja Agripa, dan ketika Paulus menceritakan kembali di dalam 2 Timotius pasal 4 ini, itu telah berlalu selama kira-kira 30 tahun. 30 tahun. Aku pernah berhadapan dengan Felix,
Saat itu tidak ada seorang pun yang mendampingi aku, tetapi Tuhan mendampingi aku. Dan Tuhan membuka jalan bagiku untuk memberitakan Injil kepada Felix dan kepada Raja Agripa. Itu terjadi 30 tahun yang lalu. Dan sekarang dia tulis itu, dia ceritakan kepada Timotius. Apa tujuannya? Apa tujuan Paulus menceritakan pengalamannya bersama dengan Tuhan pada waktu itu, 30 tahun yang lalu itu, dia ceritakan kepada Timotius saat ini. Nah, Bapak Ibu, Paulus ingin Timotius menyadari bahwa pelayanan Paulus selama ini bisa ada sampai saat ini, sampai Timotius menulis 2 Timotius ini, dia menulis di dalam penjara. Dia disertai oleh Tuhan selalu. Paulus mau meyakinkan Timotius, kamu jangan takut karena pelayananmu disertai oleh Tuhan. Aku sudah mengalami betapa dahsyatnya penyertaan Tuhan itu di dalam pelayananku. Nah, Paulus ingin menceritakan itu. Paulus ingin menyaksikan itu. Pengalamannya bersama dengan Tuhan disertai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Kalau kita merenungkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Apakah berita firman Tuhan ini menggetarkan hati kita? Firman Tuhan ini tentu tidak ditujukan khusus hanya kepada hamba Tuhan atau majelis yang sudah melayani berpuluh-puluh tahun. Firman Tuhan ini ditujukan untuk setiap kita semua. Karena apa? Karena setiap kita punya panggilan untuk melayani Tuhan secara istimewa. Ada yang dipanggil untuk melayani sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis pengurus, sebagai guru sekolah minggu, sebagai pemain musik. Bahkan ketika kita bekerja, kita sedang melayani Tuhan. Bahkan ketika kita melakukan keseharian kita sebagai ibu rumah tangga misalkan. Rutinitas yang mungkin membosankan begitu ya. Tetapi kita sedang melakukan itu di hadapan Allah kita. Dan bagi Tuhan, semua yang kita lakukan itu harus memuliakan nama Tuhan. Itu adalah sejatinya pelayanan. Pelayanan bukan karena aku bisa maka aku mau melayani. Pelayanan tidak bergantung kepada keterampilan dalam artian bahwa kalau aku bisa ini, bisa itu, bisa apa saja. Kenapa aku bisa melayani? Karena aku bisa semua. Bukan. Pelayanan itu adalah panggilan kudus untuk setiap anak-anak Tuhan. Dan setiap kita dipanggil untuk melayani di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Di sekolah, di tempat kerja, di gereja. Di tempat-tempat yang barangkali kita berpikir ini bukan pelayanan. Tetapi ketika kita melakukan itu dengan segenap hati kita. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi sesama kita. Itu adalah pelayanan bagi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita renungkan akan firman Tuhan ini. Pelayanan kita ada oleh karena penyertaan Tuhan. Paulus menyadari dengan sungguh bahwa panggilan Tuhan untuknya adalah memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Paulus tahu dengan sungguh bahwa dia akan mengalami banyak penderitaan karena nama Kristus. Tetapi Paulus tetap setia. 30 tahun yang lalu dia sudah mulai menderita. Dikejar-kejar hendak dibunuh oleh orang Yahudi. Berhadapan dengan Felix, berhadapan dengan Raja Agripa. Bagaimana dia mengalami banyak sekali penderitaan karena Injil. Dan 30 tahun kemudian selama dia melayani Tuhan memberitakan Injil. Saat dia menulis 2 Timotius ini, dia juga ada di dalam penjara karena Kristus. Tetapi Paulus tidak pernah tawar hati. Paulus menyadari dengan sungguh pelayanannya ini dia terima oleh karena kemurahan Allah. Allah bisa memakai orang lain. Tetapi ketika Allah memakai kita,
Bukankah itu satu anugerah, satu penghormatan bagi kita, satu sukacita besar karena kita dipakai oleh Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, poin yang pertama ini kita merenungkan bersama-sama. Apa yang mau kita lakukan untuk Tuhan? Di gereja, di rumah, di tempat kerja, di sekolah, ingatlah bahwa itu adalah ladang pelayanan kita dan Tuhan menyertai kita. Ada kalanya Tuhan membawa kita ke situasi yang sulit, tetapi di sana pula Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Dan keberanian kita, kekuatan kita bersumber kepada anugerah Tuhan yang tercurah atas kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam pelayanan kita juga dinyatakan melalui kehadiran orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk bersama-sama melayani kita. Tuhan tahu kita bukan orang yang sempurna. Maka dari itu Tuhan menempatkan rekan-rekan sepelayanan untuk membantu pelayanan kita. Kalau kita baca di dalam bagian ayat berikutnya, di sana bagaimana Paulus mengatakan Krekes telah pergi ke Galatia, Titus ke Dalmatia, kemudian Tikikus kukirim ke Efesus. Nah, ini adalah satu cara Paulus untuk tetap bisa melayani jemaat, menggembalakan jemaat. Paulus saat itu ada di dalam penjara. Dia tidak bisa lagi mengunjungi jemaat, dia tidak bisa lagi mengajar mereka. Paulus tidak bergantung, tidak khawatir ketika Demas meninggalkan dia. Kenapa? Karena ada rekan-rekan Paulus yang lain yang siap untuk ikut melayani Tuhan. Nah, ini tentu menjadi satu sukacita bagi setiap kita Bapak Ibu. Bahwa kita sekali lagi tidak pernah melayani sendirian. Penyertaan Tuhan itu dinyatakan dengan sangat indah melalui kehadiran dari rekan-rekan sepelayanan kita. Suami di rumah, rekan pelayanan kita adalah istri, anak, anggota keluarga di sana. Di tempat kerja rekan pelayanan kita adalah karyawan kita, atasan kita. Kalau kita anak Tuhan yang cinta Tuhan, maka kita akan menempatkan diri sungguh-sungguh sesuai dengan bagian kita dan kita melakukan itu dengan segenap hati kita. Di gereja ada banyak rekan pelayanan. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus selalu ingat akan firman Tuhan ini. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Maka tidak boleh ada anak Tuhan yang merasa aku bisa melayani semuanya, aku tidak butuh yang lain. Tetapi juga tidak boleh ada anak Tuhan yang mengatakan aku tidak bisa melayani Tuhan. Tidak ada alasan untuk dua hal ini. Setiap kita punya karunia masing-masing yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk melayani Tuhan. Kekurangan saya dilengkapi oleh kelebihan Bapak Ibu sekalian. Kekurangan Bapak Ibu sekalian dilengkapi oleh kelebihan saya. Sehingga kita seperti satu tubuh, masing-masing kita berbeda-beda anggota. Tetapi kita bersatu mengerjakan misi Tuhan yang sama. Nah, ketika kita merenungkan bagian ini Bapak Ibu, yakinlah Tuhan selalu menyertai akan pelayanan kita. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, ini kata Paulus, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Nah, kiranya setiap kita mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau melayani Tuhan sampai akhir hidupku. Jangan takut, jangan bimbang, karena janji penyertaan Tuhan, ya dan amin untuk setiap kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang memberikan tempat bagi kami
untuk menyatakan rasa syukur kami kepada Tuhan atas anugerah kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak berdiam diri saja, tetapi sungguh-sungguh kami mau memberikan hati kami, seluruh hidup kami untuk mengerjakan akan pelayanan Tuhan. Terima kasih untuk gereja Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Sebagai liturgis, singer, pemain musik, penerima tamu, pembawa kantong persembahan, soundman, live streaming, semua Tuhan. Dan kami mau menyambutnya dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa melayani Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Kau memberikan kami kesempatan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kami studi, belajar di sekolah. Dimanapun kami berada Tuhan, apapun yang kami lakukan, kami mau menjadikan itu sebagai ladang pelayanan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Teguhkan iman kami ya Tuhan untuk mempercayai dengan sungguh bahwa janji penyertaan-Mu ya Tuhan, itulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Tolonglah setiap kami anak-anak-Mu. Pimpin dan tuntunlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya kita bisa meneladani sosok Paulus yang setia memberikan pelayanannya dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Setiap pergumulan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu penyembahan sambil kantong persembahan diputarkan dan memberikan persembahan kita dengan pujian sampaikan pada Yesus. Dan tak ada
Mari bersama-sama kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dan dengan penuh ucapan syukur kami mempersembahkan akan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati akan persembahan kami, dan kiranya persembahan kami bisa dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di gereja kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi setiap kami semua anak-anak-Mu. Di dalam pekerjaan kami, usaha mata pencaharian kami bersyukur Tuhan memberkati. Di tengah-tengah keluarga kami, di dalam sekolah kami, terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah kami terus senantiasa belajar bukan hanya mempersembahkan akan uang yang adalah milik Tuhan, tetapi biarlah kami juga belajar hidup dengan bijaksana di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati bersama-sama berdoa menyerahkan untuk gereja kami tercinta yang memiliki satu kerinduan untuk bisa merenovasi akan bangunan gereja bagian depan ini menjadi lebih layak, menjadi lebih nyaman. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan sampai saat ini, sehingga renovasi ini bisa dimulai. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, akan jalannya renovasi ini sampai pada akhirnya nanti bisa selesai dengan baik. Kiranya Tuhan Engkau menganugerahkan keamanan. Tuhan menolong akan Pak Andre yang menjadi penanggung jawab akan renovasi ini. Dan Tuhan memberkati juga setiap kami semua untuk melihat ini sebagai bagian dari pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan biarlah kami datang kepadamu Tuhan, memohon anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan, agar kami juga dengan sukacita ikut terlibat di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan ini. Kami memberikan akan persembahan, pembangunan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan ini. Tuhan terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan akan kebutuhan gereja kami, akan kebutuhan seorang hamba Tuhan. Tuhan kami terus mendoakan dan membawanya kepadamu ya Tuhan sebagai pemilik akan gereja kami. Tuhan kiranya Engkau juga memberkati akan kerinduan ini untuk akan memperlebar, memperluas akan pelayanan di gereja Tuhan ini. Tuhan kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau tahu pergumulan hati kami masing-masing dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, di dalam masa depan anak-anak kami, maupun masa depan akan pelayanan, studi dan pekerjaan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kami hikmat bijaksana, memberikan kami kekuatan untuk kami terus berharap, percaya, berserah hanya kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus yang memberkati akan usaha pekerjaan dari setiap kami jemaat-Mu. Dan kami mau menjadikan itu sebagai ladang pelayanan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang lanjut usia. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang lemah tubuh. Tuhan Yesus kiranya Engkau juga menjamah memberikan kesembuhan, pemulihan dan kesehatan. Kami bersyukur untuk Pak Filipus yang atas penyertaan dan berkat pertolongan Tuhan bisa sembuh, bisa pulih dan bisa kembali beribadah sebagai satu kerinduan ucapan syukurnya kepadamu ya Tuhan yang telah menyembuhkan dan menyertai. Kiranya Tuhan terus memulihkan kesehatan Pak Filipus sehingga terus kuat dan sehat kembali. Tuhan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak bisa hadir oleh karena faktor usia, oleh karena kelemahan tubuh sehingga mereka beribadah di rumah. Tuhan kiranya Engkau juga terus menghibur mereka, menguatkan iman mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan akan doa syafaat kami, harapan dan permohonan kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom jemaat yang kekasih. Ya, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua. Kita mengucap syukur jika pagi hari ini kita beribadah dalam situasi atau tempat yang baru ya. Jadi gereja kita ini terbagi dua. Di bagian depan memang sedang dijalankan proses renovasi. Tapi kita bersyukur ternyata ruangan ini cukup lah ya, meskipun kita harus berbagi satu kursi 4 orang ya. Dan saya menyambut untuk kita semua yang beribadah pagi hari ini. Adakah yang baru pertama kali hadir beribadah di GKI Sion Jombang? Jika tidak ada,
Kita saling menyambut. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, berikan salam satu dengan yang lain. Katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Bantunya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Silakan jemaat duduk kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kita bersaudara. Mengundang kembali untuk jemaat semua boleh bersama-sama beribadah pada minggu depan di hari yang sama, hari Minggu di jam yang sama 6.30 pagi dengan tema Yesus Raja atas hidup kita. Firman Tuhan akan dilayani oleh saya sendiri. Kemudian mengundang jemaat untuk hadir dalam persekutuan doa Rabu tanggal 12 Juni pukul 18.30 dengan tema pengajaran Yesus tentang berdoa. Apakah Bapak Ibu memiliki pemahaman yang utuh, yang benar? Apakah doa itu hanya meminta? Mari temukan jawabannya di hari Rabu ini. Kita akan sharing bersama ya. Kita akan berbagi, memahami tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit, secara khusus tentang pengajaran Tuhan Yesus tentang doa ya. Kemudian persekutuan Komisi Pemuda Remaja hari Sabtu jam 6 sore, temanya adalah komunitas anak-anak Allah. Ini juga nanti kita sharing ya, akan dilayani oleh penginjil Vivi. Untuk rekan-rekan yang melayani pada minggu depan bisa mempersiapkan diri dengan baik ya. Kemudian Bapak Ibu untuk persembahan yang sudah jemaat sudah berikan bisa melihat di warta cetak ya, dan juga di layar LCD. Bapak Ibu bisa melihat dan mengecek di sana. Jika ada kesalahan penulisan nama, inisial maupun nominal, Bapak Ibu bisa melihat di sana, dan jika ada kesalahan bisa menghubungi hamba Tuhan dan majelis. Jadi telah masuk di situ secara khusus, saya akan highlight ya, untuk persembahan renovasi telah masuk di situ Bapak Ibu. Dan juga mengajak jemaat untuk mengambil bagian. Proses renovasi sudah berjalan dan besok akan dilanjutkan kembali. Mari Bapak Ibu yang sudah memiliki komitmen di dalam hati bisa menuliskan itu dalam sebuah amplop dan bisa menulis nama juga nominalnya dengan amplop khusus dengan tulisan untuk renovasi gereja ya. Demikian. Kemudian Bapak Ibu, karena proses renovasi ini berjalan 5 sampai 6 bulan menurut target. Jadi istilah yang baik, yang positif yang biasa kita lakukan, kita berbagi di pagi hari itu biasanya jemaat yang bersyukur berulang tahun, kemudian kita bersama-sama menikmati makan pagi bersama. Oleh karena ruang di Serbaguna dipakai sepenuhnya, semuanya oleh tukang dan sebagai tempat penyimpanan bahan material bangunan, kita bersyukur Bapak Ibu ada persembahan yang masuk dari 2 jemaat Tuhan ya, untuk kita akan membuat kanopi rooftop di belakang. Jadi kita tidak akan pasang tenda lagi ya. Jadi di belakang juga sudah bahan-bahan sudah sudah ada, dilanjutkan besok juga. Jadi doakan Bapak Ibu supaya proses ini berjalan dengan baik. Kalau di antara Bapak Ibu juga memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, monggo ya, monggo. Tapi ini proses renov rooftop ini akan berbarengan dengan proses gereja bagian depan. Ya kita bersyukur Bapak Ibu untuk hati yang Tuhan gerakkan menunjang pelayanan di tempat ini. Pertanyaan dalam hati saya,
Saya kapan? Nah, gitu. Tadi malam itu bagus Bapak Ibu. Jadi dari muda, anak-anak muda diberikan kerinduan di dalam hati. Saya mengasihi Tuhan melalui saya mengasihi dan mencintai gereja di mana saya beribadah. Amin Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur untuk anak-anak muda yang Tuhan hadirkan di tempat ini melanjutkan pelayanan di gereja ini, bukan hanya di zaman kita sekarang, tapi di zaman anak-anak kita sampai cucu kita. GKA Sion Jombang akan selalu hadir di Jombang. Amin. Ya, karena itu kita persiapkan segala sesuatunya, semuanya untuk Tuhan, bukan untuk hamba Tuhan, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu, ada tambahan, nanti jam 9 sekolah minggu ada acara khusus ini, ulang tahun ya. Pengganti sebenarnya ada ibadah Padang ya, tetapi karena sekolah minggu ini usianya masih ya belum gimana ya, nanti mama papanya yang rempong gitu ya. Jadi ibadah Padangnya diganti dengan ibadah di gereja, tapi acaranya khusus ya. Jadi anak-anak sekolah minggu mohon dihantar, ditemani boleh. Mereka punya acara kebersamaan yang khusus hari ini jam 9 pagi. Kemudian jam 9 pagi juga ada bimbingan pranikah bagi saudara Eka ya, dan saudari Maya di belakang ya, di pastori bagian belakang. Ada lagi tambahan Bapak Ibu? Jika tidak ada, mari jemaat yang kekasih, saya mengundang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian doksologi. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di 1 minggu ke depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, apa yang akan terjadi di tengah-tengah keluarga kami, apa yang akan terjadi di dalam usaha dan pekerjaan yang kami lakukan karena kami terbatas. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengarahkan hati kami kepada Allah Tritunggal, sumber segala kasih karunia, sumber pertolongan yang sejati, dan sumber segala penghiburan. Kiranya kita senantiasa merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan setia di dalam hati kita, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga menjadi saksi menceritakan Tuhan Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Dan pulanglah serta terimalah dari berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih yang kekal dari Allah Bapa, kiranya anugerah demi anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.